tanah dan debu tidaklah sama. Debu adalah sekumpulan atau segumpal partikel tanah yang kering, kerontang. Das bisa ditiup, itu namanya debu. Tetapi tanah mengacu kepada tanah yang memiliki moisture yang cukup, memiliki kelembaban yang cukup, maka tidak disebut debu, tetapi disebutnya tanah. Dan manusia disebut diambil dari debu, dari tanah yang kering. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan akan kembali menjadi debu. Ya, shalom saudara. Ini adalah frasa yang saya baca dari kitab Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-19. Ya, saudara, di dalam kehidupan ini, di planet bumi ini selalu ada dua tipe kehidupan. Yang satu kehidupan yang kering, yang satu kehidupan yang subur. Mengapa demikian? Kita akan belajar dari frasa yang baru saja kita bahas, mengapa selalu ada dua kehidupan yang berbeda. Kita akan mulai dengan kita menyaksikan visual ini. Ya, saudara, ini adalah gambaran hutan Amazon yang subur. Ya, di sana ada banyak sekali kehidupan, dari bunga-bunga yang beraneka ragam warna, ada banyak satwa-satwa yang beraneka ragam, burung-burung yang indah. Ada banyak pohon yang menghasilkan banyak manfaat, baik dari buah, dari batang, dan dari segala sesuatunya. Tetapi tidak jauh masih di landscape yang sebelahnya, ada sebuah kehidupan yang kering. Tidak memiliki banyak kehidupan, hanya bentangan tanah tandus, dan itu adalah padang gurun Sahara. Mengapa di planet yang sama, bahkan bersebelahan, memiliki sebuah corak, sebuah tipe kehidupan yang berbeda sama sekali. Demikian pula dengan kehidupan setiap Anda dan saya, akan ada dua kehidupan yang kontras, yang mungkin Anda salah satunya mengalami kehidupan di satu sisi, yang penuh kehidupan, yang subur gitu. Ada tipe lainnya adalah kehidupan yang kering kerontang padang gurun. Tidak ada kehidupan yang bermanfaat bagi dirinya sendiri, apalagi bagi pihak lain. Mengapa itu semua bisa terjadi? Saudara, kita akan sama-sama belajar dari ayat yang sudah kita baca pada kesempatan kali ini. Ya, saudara, di ayat ke-19 di bagian akhir dikatakan bahwa sebab engkau debu. Catat, engkau debu, bukan tanah. Dan engkau akan kembali menjadi debu. Menarik sekali saudara, karena di situ tidak dikatakan bahwa engkau diciptakan dari tanah. Sekalipun ada elemen yang sama, tanah dan debu tidaklah sama. Debu adalah sekumpulan atau segumpal partikel tanah yang kering, kerontang. Das bisa ditiup, itu namanya debu. Tetapi tanah mengacu kepada tanah yang memiliki moisture yang cukup, memiliki kelembaban yang cukup, maka tidak disebut debu, tetapi disebutnya tanah. Dan manusia disebut diambil dari debu, dari tanah yang kering. Kalau kita mengamati ke ayat-ayat sebelumnya, pada awalnya planet bumi ini sebuah hamparan tanah yang kering. Tidak ada kehidupan, saudara. Ya, betul ya, Anda teliti kembali bahwa pada awalnya itu adalah tanah yang kering sama sekali, belum ada vegetasi. Katakan demikian oleh firman Tuhan. Sampai ketika kemudian Tuhan menurunkan hujan, membasahi tanah yang kering itu, debu itu, memiliki moisture yang cukup, lalu tumbuhlah berbagai macam vegetasi yang menopang kehidupan manusia. Saudara, tahukah Anda bahwa di dalam tanah sudah tersedia potensi kehidupan? Tuhan tidak menciptakan biji-bijian. Potensi tumbuhan itu sudah ada, tersimpan di dalam tanah itu sendiri. Walaupun itu tanah yang kering. Itu sama halnya dengan diri setiap kita. Pada awalnya memang tanah kering, saudara. Tetapi di tanah yang kering itu tersimpan banyak potensi yang bisa muncul, yang bisa tumbuh, yang bisa keluar, yang bisa bermanfaat, memiliki value bagi kehidupan itu sendiri. Kalau hari ini Anda bertanya mengapa kehidupan saya begitu kering, tidak ada sesuatu yang tumbuh
bermanfaat, memberikan value kepada kehidupan diri sendiri, kehidupan lingkungan, apalagi kehidupan planet bumi ini. Kering. Tidak ada ide yang muncul. Tidak ada kreativitas yang muncul. Secara fisik pun semakin lama semakin kering. Tidak ada sesuatu yang baik yang tumbuh di dalam kehidupan Anda. Mungkin hari ini mengalaminya. Anda patut was-was. Karena jangan-jangan Anda tidak memiliki sebuah hal yang diperlukan untuk Anda menjadi sesuatu yang subur, yang produktif. Karena tanah yang kering itu, diri kita ini tanah yang kering, kalau tidak dibasahi oleh Tuhan, tidak diguyur oleh sebuah sistem, oleh sebuah mekanisme yang telah Tuhan ciptakan, tetapkan, maka akan tetap menjadi tanah yang kering. Kalau kehidupan Anda hari ini, atau siapapun Anda yang tidak produktif, cek kembali, jangan-jangan kita berada di atmosfer yang salah. Jangan-jangan kita dengan sengaja ataupun tidak sengaja, dengan sadar ataupun tidak sadar, kita berada di luar sebuah mekanisme ilahi. Dikatakan engkau akan berpeluh mencari makananmu. Berusaha sendiri, saudara. Inilah contoh kehidupan yang manusia hidup di bawah kerajaan Allah, dengan segala sistemnya, mekanismenya, maka supply apapun yang membuatnya menjadi produktif dan subur itu disuplai, diberikan. Karena itu adalah garansi dari Tuhan. Yang penting asal Anda hidup aja di bawah mekanisme itu, di bawah atmosfer itu, semua akan baik-baik saja. Tetapi kalau Anda hidup di luar itu, ya Anda tanggung sendiri. Dengan kata lain seperti itu, Anda tanggung sendiri akibatnya. Yuk, maka itu Yesus datang kepada setiap kita untuk memberitakan kabar baik supaya setiap orang kembali ke kerajaan Allah, ke Taman Eden. Karena di sanalah mekanisme kehidupan yang sempurna yang Tuhan buat untuk manusia itu efektif untuk Anda semua. Kiranya apa yang saya sampaikan di kesempatan siang hari ini boleh memberi pencerahan baru, pewahyuan baru bagi setiap Anda dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.